mesti tubuh fisik kita sembuh dari segala macam penyakit. Berarti pure, yang tadinya sakit kepala, mungkin ada sakit perut mah, mungkin kalau yang perempuan ada penyakit tentang kandungan atau apa, tentang datang bulan terlambat, ini sembuh ini. Hanya saja mungkin kita kurang memperhatikan ragaku. Cara memperhatikannya gimana ya? Selama ini kan kita menganggap ini aku, raga ini aku nih, pikiran ya aku, perasaan ya aku, semua tentangnya aku. Lah, akhirnya karena kita itu merasa itu aku, sehingga kita ini sebagaimananya dengan barang-barang itu. Lah, semua itu adalah milikku. Ini ragaku, ini mataku, ini telingaku, ini otakku, ini pikiranku, ini hati, perasaanku. Itu seperti halnya ini HP ku. Saat saya mengatakan ini HP ku, kan aku bukan HP, ya kan? Aku yang dimaksud itu bukan itu. Lah, itu yang dimaksud sejatinya itu bukan diri kita yang sejati, ya kan? Nah, karena kenapa kok kita merasa aku itu raga, aku itu pikiran, aku itu bukti daripada kita merasa aku itu pikiran, perasaan, raga dan sebagainya ini, bahkan aku itu merasa aku itu rumah, aku itu motor. Buktinya itu yuk kita nggak sadar. Yang nggak membuat kita nggak sadar itu adalah ego itulah yang mengklaim namanya aku itulah raga. Nah, itu yang dikatakan oleh beberapa konsep agama itu Fir'aun, aku itu Tuhan itu. Nah, sekarang itu tinggal sudut pandang mana kita membaca itu tuh. Kalau al-halat itu akulah kebenaran, itu kan mirip-mirip saja. Yang Fir'aun mengatakan aku Tuhan, al-halat mengatakan akulah kebenaran. Itu sama saja, cuma tingkat kesadaran mana dia mengatakan itu. Kalau tingkat kesadaran ego ya nggak boleh, tapi kalau tingkat kesadaran murni itu benar, akulah kebenaran, aku ya raga ini, tapi aku bukan raga gitu. Cuma kita nggak usah terusan bahasa itu, nanti mumet, alas pusing itu. Nah, kita balik ke maksud tujuan. Raga, otak, hati, dan semuanya ini adalah fasilitas yang hidup kita berikan kepada kita, atau Maha Hidup berikan kepada hidup kita. Nah, sekarang itu gini aja. Namanya kita nggak usah jauh-jauh mengkaji tentang ketuhanan, yang mudah saja. Seyogianya yang namanya barang itu diberikan, dititipkan, ini ada HP bagus ini untuk dirimu pakai gitu. Namanya barang titipan harus dirawat. Saat nanti saya ambil, memang bukan barangmu, jadi harus diikhlaskan dan dilepas. Gunakanlah sifat-sifat kita asli, kan gitu. Tapi karena barang ini selalu lama di dirimu, seolah-olah itu menjadi milikmu. Saat kita ambil, rasanya tidak bisa, ya kan? Yang terjadi seperti itu, termasuk raga ini. Yang namanya keterpisahan secara lahiriah loh, raga ini sama diri kita. Ya pasti orang umum mengatakan kematian. Tapi sebenarnya raga ini, makanya orang itu takut kehilangan raga, karena lama melekat. Tapi aku yang dimaksud sebenarnya tidak raga. Nah, mudah nyambung maksudnya. Nah, raga ini apakah hilang? Tidak. Saat raga ini kembali ke bumi, didaur ulang, ya kita sama-sama lagi sebenarnya.
Gitu. Jadi tidak ada namanya kematian, kelahiran itu nggak ada. Kembali kita masuk ke pokok bahasan. Kalau raga ini adalah bukan aku, tapi salah satu wujud aksesoris diriku, kan harus kita karena begitu raga ini nggak ada, aku ini juga nggak terlihat. Aku ini juga tidak terlihat. Aku yang dimaksud itu kesejati diri kita loh. Saat otak ini nggak ada, aku juga nggak bisa berpikir. Aku yang dimaksud itu kan bukan makhluk. Iya. Lah supaya aku bisa berpikir, aku mewujudkan suatu ciptaan namanya otak supaya aku bisa berpikir. Nah, tapi otak ini bukan aku, bukan diri sejati kita. Makanya harus dirawat. Ya kalau otaknya hilang, berarti orang gila, ya kan? Jadi berpikir itu tidak buruk, asalkan kita tahu sedang berpikir yang benar dan tepat bagaimana ya nanti dia praktek ini. Makanya gunakan akal pikir hanya saat untuk digunakanlah otak untuk saat dia digunakan saja. Sekalipun dia berpikir, biarin saja, kan sedang tidak kita gunakan. Disadari saja. Memang tugasnya otak begitu. Yang menjadi masalah kalau otak itu digunakan terus, tapi nggak sadar dia sedang menggunakan. Ada waktunya otak itu istirahat kan. Makanya dilatihlah suatu kita hening cipta atau meditasi. Harapannya otak ini biar sehat, kembali ke normal. Jadi ada waktunya istirahat. Gitu. Nah, masuk ke pembahasan awal tadi. Ini intinya ke sini. Semua adalah barang titipan, tapi harus aku rawat. Termasuk tubuh ini. Semisal si A ini orang kaya, aku titip barang padamu, rawat ya. Nah kita rawat nih. Yang kaya tadi masih ngasih hadiah lah ya. Apapun yang kita butuhkan, itu pasti karena barang yang dititipkan kita itu barang sangat berharga untuk darinya itu. Nah kita ini sebenarnya dititipi barang berharga oleh Tuhan itu. Makanya harus kita jaga, kita rawat. Makanya dalam selesai kita semedi atau hening cipta itu, nah ini diminta untuk menyadari, oh tangan ini adalah titipan, aku bukan tangan nih, tapi tanpa tangan yang berwujud daging ini, aku juga nggak ada, nggak kelihatan. Makanya disayangi, dielus, diperhatikan, harus mandi. Itu namanya merawat tubuh. Tapi merawat tubuh itu kan bukan untuk hanya karena mencintai gitu. Nah kalau kita sudah mencintai tubuh kita, raga kita ini, satu-satunya nanti terkait kebutuhan tubuh ini kita dicukupi gitu. Makanya cintalah diri kita. Nggak usah buru-buru kita mencintai Tuhan. Nah, cintai aja apa yang menjadi titipan-titipan itu. Nah terus sekarang cintailah otak ini ya sebagian daripada raga loh, masih kelihatan. Jadi kita cintai otak kita. Cara mencintai otak kita apa? Tidak membiarkan pikiran terus otak berpikir. Terjadi hal-hal itu nggak usah dipikirkan berlebih, secukupnya saja. Makanya dalam hening cipta kita disuruh menyadari semua pikir supaya otaknya ini terawat. Cara merawat ya begitu. Nanti kan berhenti itu. Nah, makanya lidah itu akan bergoyang-goyang. Saat otak itu berpikir, bermain itu mata bergoyang, lidah bergoyang. Makanya ada suatu teknik untuk menyadari otak dengan melihat otak atau pikiran. Lidah taruh di atas, kemudian nggak goyang dia. Itu seketika biasanya otak itu berhenti. Nah, itu teknik sebenarnya. Nah, saudara kita yang air sama adik kita yang tanah ini suatu puncak untuk menghentikan otak ya. Yang ini taruh di langit mata untuk melihat. Nah, dia berhenti. Itu. Tapi enggak ya, yang enggak apa-apa. Itu ya. Jadi harus kita sayangi. Nah, cara menyayangi jantung kita ya nggak usah berprasangka, nggak usah berkeadaan tidak
oh kalau saya berkeadaan sedih, susah, itu saya tuh sedang tidak menyayangi ragaku. Nah, ragaku loh ya, bukan aku tidak menyayangi, aku tidak menyayangi raga. Yuk rawatlah barang itu seperti halnya milikmu pribadi. Ya kita dititipi raga ini harus kita rawat seperti halnya barang pribadi. Ya kita rawat. Yang nitipi kan Tuhan, ya kan. Cara merawatnya hati kita harus tenang. Kok nggak tenang? Berarti teknik supaya tenang yang saya jelaskan di depan tadi. Disadari saja apapun keadaan. Dengan cara apa? Ya tadi yang saya jelaskan tadi. Bagaimana kita menggunakan saudara-saudara kita itu yang menggunakan apa? Kesadaran. Nah, kesadaran sebagai perwakilan daripada hidup kita. Bisa ya? Kok keinginan saya banyak? Ya harus sadari. Cara memperhatikannya itu disadari. Bisa dalam sentuhan, raga ini. Nanti tubuh itu sehat. Kalau ada barang-barang yang sesuatu anggota tubuh kita yang sakit, sering-sering diperhatikan. Dia itu hanya butuh perhatian saja. Tahap pertama untuk kita memperhatikan atau menyayangi itu kan kita, kalau idealnya itu kan kita melihat. Nah kita lihat tuh. Habis itu kita dekati ya. Kita rasakan. Ya enggak? Ya kita rasakan. Oh ini panas. Dirasakan. Karena itu tubuh kita, yuk kita terima. Gitu. Kita sayangi dengan penuh kecinta kasih. Sebenarnya butuh perhatian saja. Teknik ini seperti yang saya jelaskan awal tadi. Itu harus, kalau punya penyakit terkait perut ke bawah ini kan terkait reproduksi, apa itu kan terkait di sini semua. Berarti banyak-banyak keinginan di situ. Kurang lebihnya syahwat kita banyak keinginan yang tidak kita sadari, yaitu di titik-titik tertentu kita sadari aja. Lah nanti ada sensasi setelah kita perhatikan itu seolah-olah tidak sakit, tapi saat kita screening tubuh kita dan kita menyadari keadaan raga ini, biasa ada tubuh-tubuh yang memang keadaannya itu sakit. Hanya saja kita nggak tahu atau belum efek lebih. Nah kalau sudah berefek ya lebih jelas, oh itu sakit. Entah itu lambung, entah itu apa, itu harus diberesin dengan cara disadari atau diperhatikan. Kan nggak mungkin memperhatikan itu pakai kaki, perhatian pakai kaki, nggak bisa. Nah perhatian ya diperhatikan. Berarti menggunakan nah, itu sudah dengan cara diterima, disayangi. Nanti sembuh itu. Itu seperti anak kecil saja nangis toh. Dia butuh perhatian, dilus-lus. Main dilus-lus nih. Nanti dia diam. Nah, diamnya keadaan itu, diamnya sakit itu nanti dia sembuh. Dia itu hanya butuh perhatian. Berarti raga kita ada yang tidak beres ini. Ya, efek raga ini sebenarnya permainan daripada otak, hati atau syahwat kita. Tidak berefek pada raga. Berarti kita kurang mencintai tubuh kita. Gitu ya. Caranya diperhatikan. Nanti sembuh. Termasuk dengan finansial. Sama saja. Termasuk dengan pasangan hidup itu. Nanti kalau kita sudah mencintai tubuh kita, sudah kita ini asik dengan sendiri. Bukan cuek loh ya. Dia itu asik dengan sendiri. Jadi sendiri itu dia asik karena dia posisinya penuh cinta. Nah kalau penuh cinta berarti kita ada sumber cinta. Namanya sumber pasti didekati oleh siapapun. Pasti itu. Jadi kita tidak mengejar cinta, tapi kita memberikan cinta. Yang datang itu cinta. Pasti itu. Nah, cinta yang dimaksud adalah universal. Bukan hanya cinta lawan jenis, tapi cinta. Gitu. Keberlimpahan itu kan cinta. Itu ya. Ada tanyaan? Ini penting. Penting ini. Jadi intinya semua ini karena bukan aku, raga ini bukan aku, motor itu bukan aku, rumah itu bukan aku, tapi karena dititipkan kepada aku, aku yang memakai kan. Nah, dalam mengemban amanah itu kan harus kita
cara merawat ya diperhatikan. Logikanya gitu kan, dibersihin itu. Nah kalau otak gimana bersihinnya? Ya dengan itu. Cara otaknya itu bersih gimana? Ya nanti itu enteng, kepalanya plong, ringan. Nah nanti sakit-sakit kepala sembuh. Aslinya itu tidak ada sakit kepala itu. Sakit kepala yang ada entah tegang apa itu berarti otak sedang mengalami sesuatunya yang tidak beres, penuh sampah. Dan itu dibersihin. Penyakit jantung, paru-paru itu hanya hati yang penuh sampah, dendam, iri, sirik, dengki. Nah, itu dia harus dibersihin. Sering menyimpan pendaman-pendaman yang tidak enak atau kemelekatan-kemelekatan yang sesuatunya yang sudah pergi. Nah, dibersihin itu keadaannya dengan cara diperhati. Bagian sini ada yang sakit, sama saja. Jadi nanti habis patrap kita harus memperhatikan tubuh. Nah kita mengelus itu adalah sarana. Sebenarnya kita sudah selesaikan waktu kita hening cip. Nah, itu sudah kita lakukan tuh. Nanti latihannya itu ya merasakan selain kalau pikiran, perasaan apa semua nggak ada, coba larinya ke men-screening tubuh. Ya, tadi kan saya nggak batuk. Oh ternyata ada pendaman emosi saya di sini, nggak tahu kapan. Nah, tak beresin tadi. Ya ringan. Hasilnya obat batuk kan nggak penting. Berarti itu menyempurna. Klik ya. Ini bisa nih. Ini kalau udah gitu cinta ya. Wah enak di dalam tubuh. Sering gitu. Mesti tubuh fisik kita sembuh dari segala macam penyakit. Berarti pure yang tadinya sakit kepala, mungkin ada sakit perut mah, mungkin kalau yang perempuan ada penyakit tentang kandungan atau apa, tentang datang bulan terlambat, ini sembuh ini. Hanya saja mungkin kita kurang memperhatikan ragaku. Cara memperhatikannya gimana? Yuk, itu tadi. Titik-titik yang memang sering gitu diperhatiin. Namanya memperhatikan kan dilihat ah. Dengan kesadaran cinta kasih atau dengan itu kayak dulu praktek 19 hari itu. Yang penting mau saya gampang itu. Nanti gimana? Apapun yang kita butuhkan terkait masa depan, baik itu keluarga, uang, kesempatan apa sudah. Kan kita sedang merawat barang miliknya yang maha kuasa. Dicukupi. Harus dibukti. Bukti nyata yang pertama biasanya kesehatan itu diperbaiki. Karena raganya maha kuasa ini. Raga kita kan raganya maha kuasa. Dititipin sama kita nih. Kita rawat. Cara diperhatikan. Nanti sembuh gitu. Plus yang lain-lainnya kebutuhan raganya butuh mangan kita nggak bercocok tanam lagi dikasih uang, entah kita dapat kerjaan, entah kita dikasih uang, itu nggak usah tahu. Lah raga ini butuh namanya berkembang biakan, meneruskan namanya keturunan. Lah kalau kita perempuan dikasih jodoh laki-laki, kalau kita laki-laki dikasih jodoh namanya perempuan, otomatis itu. Jadi nggak perlu kita cari, datang sendiri. Gitu. Ada pertanyaan sebelum selesai? Masih berkaitan dengan mencintai diri loh ini. Begitu saya punya pikiran, sadar bahasanya aku bukan pikir, berarti tidak perlu kita ikut. Begitu ada perasaan enak ataupun tidak enak, nggak usah diikut, karena saya bukan pikir perasaan enak ataupun enak. Kalau ada keinginan hasrat apapun itu, nggak usah kita ikuti karena kita bukan hasrat. Tapi bagaimana kalau kita harus melangkah, harus mengikuti? Boleh kita ikuti, tapi dengan penuh kesadaran. Oh, saya sedang melangkah mengikuti hasrat. Yang penting sadar. Gitu.
Jadi sebenarnya bukan berarti kita nggak boleh berpikir, berpikir saja, tapi yang penting kita sadar sedang berpikir. Berarti kita kesadaran, kita bukan kesadaran. Kesadaran adalah gerak-geriknya Tuhan, atau gerak-geriknya hidup kita. Semisal kalau dianalogikan ini adalah maha hidup, kan nggak bisa digambarkan ini. Ini hanya ilustrasi. Muncul pertama adalah kesadaran atau cahaya. Nah, cahaya, kesadaran. Yang kedua, ketenangan, atau nafas. Makanya nafas yang benar ada tenang, nafasnya halus. Nafas ini adalah keadaan. Muncul lagi namanya energi. Kesadaran ini tempatnya di otak. Nafas itu tempatnya di dada. Ketenangan itu. Energi tempatnya di antara tulang ekor dengan namanya cakra dasar. Apakah energi ini Tuhan? Bukan. Apakah nafas ini Tuhan? Ketenangan ini Tuhan? Bukan. Apakah kesadaran ini Tuhan? Bukan. Kesadaran adalah gerak-geriknya Tuhan, atau gerak-geriknya hidup kita. Nafas adalah keadaannya Tuhan atau keadaannya hidup kita. Enak mas, bukan enak. Di atasnya yang memiliki enak dan tidak enak. Dia nanti nggak bisa diceritain keadaannya itu. Tapi kita bisa merasakan itu. Energinya apa? Kekuatannya Tuhan, kekuatannya hidup. Coba kalau kita nggak punya energi sakit itu kan berarti nggak punya. Jadi semua energi itu di sini. Makanya tempatnya adalah di bawah cakra dasar, antara anu sama kemaluan di situ. Cakra dasar. Barang ini bisa dimusnahkan. Kesadaran ya masa lalu dulu ada. Di hewan ada kesadaran, ada. Kesadarannya kecil. Hanya intuisi berkembang biak, intuisi dalam bentuk mempertahankan hidup atau survival, dan intuisi berkembang biak. Nah kalau manusia kan lebih tinggi kesadarannya. Dia tidak hanya berkembang biak dan mempertahankan hidup, tapi juga merawat alam semesta, memimpin. Ketenangan, ayam juga punya ketenangan. Karena ketenangan atau ketentraman itu adalah keadaannya Tuhan, tapi dia bukan Tuhan loh ya. Yang muncul itu. Kalau ini alam, ini Tuhan, muncul itu ada 3 cahaya bentuk kesadaran, nafas yang berbentuk ketenangan, ketentraman, energi berbentuk tenaga. Ini. Terus mengalir ini. Nah, ini di tubuh manusia tempatnya menjadi 3 singgasana ini, menjadi otak, jantung, dan kelamin. Non fisik ini menjadi kesadaran. Makanya kesadaran dimaksud adalah akal pikir atau pikiran yang waras. Akalnya itu waras, berakal. Lah kalau kita mengkaji ketuhanan kok semakin semakin halu, semakin tidak realistis, semakin aneh-aneh, meninggalkan anak istri. Oh itu berarti semakin gak waras kan itu. Ngebom orang, menyakitin orang, berarti ini pemahamannya salah. Yang namanya sadar itu akalnya sadar kan eling, ingat. Oh sadar. Nah kalau orang mabuk itu nggak memukul orang itu nggak sadar. Makanya pengkajian ketuhanan itu membuat kita akal pikirnya waras. Saking warasnya menjadi manusia yang normal. Ngambil anaknya orang, merusak perjaka, perawan, itu waras tidak? Berarti kan dengan alih-alih mengatakan laku spiritual tapi melakukan kekejian seperti itu, namanya tidak waras. Tidak. Mengerti spiritual, uang gaib gitu. Tanda-tanda daripada kesadarannya terupdate atau spiritualnya mantap, akal pikirnya semakin waras. Tuh. Kecerdasannya semakin
normal dan tinggi. Ciri-ciri spiritualnya itu bagus, ketuhanannya bagus, dia bisa mengasih ketentraman semakin besar, keadaannya semakin tentram. Tapi tentram itu bukan Tuhan loh ya. Tentram itu keadaannya Tuhan. Hanya keadaan saja, tapi dia bukan Tuhan. Keadaannya Tuhan. Tapi kalau kita sudah dalam keadaannya Tuhan kan luar biasa. Di frekuensi Tuhan. Energi kekuatan, makanya spirit. Orang yang berspiritual semangat berkehidupan, semangat berkreativitas, semangat berkarya, makanya menebar kesadaran cita kasih yang orang yang berakal pikir budi, nah, orang yang berakal pikir dan budi akan melahirkan suatu pekerti. Makanya masjid itu kalau Islam konsepnya kan bulan bintang, gitu. Bulan bintang itu adalah simbol akal pikir, bulan itu budi, matahari itu kan kubah itu pekerti. Simbol masjid sebenarnya akal pikir, budi, pekerti. Nah, ini akal pikir, budi itu keadaan yang tentram. Pekerti itu luhur, pekerti itu perbuatan yang baik. Dan yang tinggi luhur, budi, pekerti, luhur itu budi yang dihasilkan daripada akal pikir yang sehat akan melahirkan suatu pekerti. Pekerti itu dharma. Tuh. Bisa. Jadi budi pekerti itu suatu hal yang berbeda. Budi itu masih dalam kebaikan. Sebelum itu terwujudkan, belum dijadikan suatu menebar cinta kasih. Makanya merasakan kenyataan Tuhan itu seperti halnya kita merasakan kenyataan aslinya Tuhan, yaitu budi atau ketentraman. Nggak mungkin orang tentram, akal pikirnya sehat untuk membunuh orang. Nggak ada. Apapun itu nggak mungkin. Makanya ada orang bilang atas nama Tuhan, aku membunuhmu, mengebom orang. Itu tidak. Itu konsep ketuhanan yang salah. Tidak ada. Secara itu. Klik ya. Jadi tanda-tanda daripada orang itu spiritual yang tepat adalah akal pikirnya waras, otaknya itu sehat, keadaannya tenang, pasti napasnya halus. Nah nggak tenang gini, napasnya itu, energinya bagus. Dari sini cakra itu 7 cakra, ada 3. Ini 3 cakra juga. Ini kalau ada cakra itu adalah titik-titik. Ada yang cakra itu ada yang 7, ada yang 3, masing-masing terserah. Lah kalau 3 titik cakra utama ini sehat, itu otaknya sehat, itu aliran energinya bagus. Kalau energi yang muncul dari sini itu murni, seret, energi itu murni dari sini itu muncul, seret itu. Cuma karena naik di atas kepala sini itu otaknya jelek, contohnya di sini itu judi gitu ya, sering kebiasaannya pikirannya judi gitu. Jadi energi murni tadi itu digunakan untuk berpikir judi, lah keadaannya nggak enak. Lah energi murni tadi bisa menjadi kotor itu. Makanya tugas kita adalah membersihkan ini. Nanti energinya murni. Nanti tubuh kita terbaik. Nanti kalau sudah menyatukan 3 hal tadi, nah kita tahu Tuhan itu apa dan bagaimana. Begitukah? Ada pertanyaan? Ya kalau digunakan dalam kehidupan mas, oh gampang, nanti gampang ini. Yang penting kita rajin-rajin gini aja. Lah ini sejatinya kita manunggal, menyatu dengan diri kita yang sejati. Terus gimana menyatu dengan Tuhan? Nggak usah dibahas Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dibahas itu apa yang dibahas? Mas Yosef dan nggak lihat wujudnya. Yang mau dibahas apa gitu? Paling hanya nama dan cerita-cerita kebaikannya saja toh. Mendingan kita bahas diri kita yang sejati, yang nyata ada ini. Nanti pasti kita ketemu robnya. Mengenal diri sejati, mencintai diri sejati itu bukan salah satu jalan untuk mengenal Tuhan loh. Satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain loh. Jalan satu-satunya itu. Makanya untuk mencintai Tuhan, syarat utamanya adalah mencintai diri. Untuk mengenal Tuhan, kita harus mengenal diri.
Oh ini otak saya kalau berpikir begini, ya kita kenal nih. Oh ini raga saya ini kalau sakit ini, oh kita kenal nih. Oh perut saya sakit ini, asam lambung. Sadar sih, habis itu diperhatiin. Oh ini gara-garanya ini nih, nah tahu nih, kita rawat. Sembuh. Oh saya waktunya berkembang biak ini, meneruskan keturunan. Karena energi bagus, nggak mungkin lah kita diberikan pasangan yang jelek. Kucing ya mak. Bener ini. Nggak mungkin Tuhan tuh membiarkan wah ini saya punya tubuh yang saya titipkan di si A ini masih kinyis-kinyis, energinya bagus. Nggak mungkin lah didatangkan sama pasangan yang memble, pembohong, selingkuhan, nggak mungkin itu. Tuhan sendiri akan menghadirkan, entah ketemu di jalan, entah ketemu di pasar. Itu namanya kehadirannya nggak disangka-sangka. Kita nggak ada pengupayaan, otomatis. Jadi nggak usah diragukan terkait kedepannya kita. Nanti Tuhan yang menyiapkan. Asik aja mencintai itu diri kita. Ini namanya menyatukan. Nah nanti kalau udah manunggal antara kesadaran, ketenangan dan getaran energi yang positif, nah kita sadari nih. Nanti kalau menyadari aja, itu namanya menyadari kemanunggal. Nanti kalau untuk tujuan sesuatu kita membuat berkarya, gampang sekali itu. Ini tinggal menjelma menjadi visi misi, menikmati prosesnya. Itu nanti proses-proses. Dan ini untuk orang lain gimana? Ini kita pahamkan ke konsep lain lagi gitu. Nanti kita bahas di luar inilah. Ini kesimpulannya, ayo kita menuju kepada kemanunggalan atau penyatuan dan pemahamannya yang klik. Kalau kita masuk di tahapan penyatuan atau kemanunggalan kepada diri kita sejati, terus kita klik, terus kita bisa menerjemahkan kemanunggalan atau penyatuan kepada si A, si B, sesama, lebih luas. Ini dikatakan menyatu atau kunci kehidupan. Itu bisa digunakan apa saja. Asalkan tidak luput, asalkan tidak curang, tidak punya kepentingan yang membuat kita tidak tenang, berkhianat, membuat kita akhirnya tidak murni. Dijaga saja pasti berhasil. Wah ini kunci sukses ya, harus menunggalkan inilah ya, menyatukan. Karena yang melindungi adalah tuh. Ini kalau untuk sendiri, kalau untuk orang lain nanti kita rubah ini, pemahamannya kita rubah. Tapi tetap masing-masing itu membawa dampak ini. Makanya saya nggak mau berjalan sama orang yang nggak berlatih ini, nanti pasti dia punya kepentingan ya. Kan dia nggak memahami ini. Ini katakan hidup bersama Tuhan, sudah. Kalau hidup bersama Tuhan mau apa? Siapa yang mau melawan Tuhan? Dia nye. Tuhan yang mukul loh. Sederhana. Prakteknya yang tidak sederhana. Tapi kalau kita mau bisa. Prakteknya simpel itu kan. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan. Saya klik ya. Berarti latihan Patrap Semedi ini suatu latihan yang tidak main mah, untuk menyatukan ini. Nanti kalau mati mas orang bilang, nah kalau ini nggak usah diceritain, nggak ada apa-apa. Kita harus kembali kepada ketiadaan nanti. Kalau menunjukkan Tuhannya mana ini, kelihatan jelas-jelas Tuhan yang mana. Udah ya, tutup ya. Nanti videonya tak pilih-pilih, tak rekam, tak videokan untuk kenang-kenangan. Nanti selebihnya kita bahas ini. Terima kasih.